Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Little Disciples. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Vina di sini Dan Kakak Lydia. Ya, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik siap kan? Yes, Yes, pastinya adik-adik siap. Nah, kita berdoa dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk penyertaan Engkau Bapak sampai hari ini Bapak. Kami dapat menyembah dan memuji Engkau hari ini Bapak lewat Little Disciples Bapak. Walaupun kami hanya melalui media Bapak, tapi kami percaya Bapak ada kuasa yang sama Bapak yang bekerja Bapak di setiap rumah Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Kami katakan biar setiap pujian ini menyenangkan hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Amin. Yes. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Ayo. Yo, gerakan badannya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. Then you grow, grow, grow. Read your Bible. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. And you grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Glory hallelujah. Read your Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. Ya benar teman-teman, waktu kita baca firman dan waktu kita berdoa, itu kita tinggal di dalam Yesus. Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah caranya. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik mau kan? Yes. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya.
Yes Lord, kami percaya Bapa waktu kami tinggal di dalam Engkau, waktu kami membaca firman dan berdoa Bapa, kami percaya bahwa ada pertumbuhan Bapa yang Kau berikan kepada kami Bapa, anak-anak-Mu, dan ada buah Bapa yang kami hasilkan Bapa. Kami mau tinggal lebih lagi Bapa di dalam Engkau Bapa. Dan saat ini Bapa kami mau menyembah Engkau, kami menyiapkan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap keadaan bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu. Mari adik-adik angkat tangannya. Ku mau memujimu, ku muliakan namamu dalam setiap keadaan, bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku muliakan namamu dalam setiap keadaan, bersyukur padamu, aku mengasihimu, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find
obey you, Lord. I was made for you. I was made. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you, glorify your name, made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. Thank you, Lord. Ya benar Bapa. Kami diciptakan untuk menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, waktu kami menyembah Engkau Bapa, Engkau tersenyum Bapa. Engkau tersenyum melihat bahwa kami anak-anak-Mu yang sangat manis. Dan hari ini Bapa, anak-anak-Mu Bapa, kami Bapa ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami dan telinga kami Bapa untuk mengerti setiap firman yang dibagikan, dan biar Roh Kudus-Mu Bapa mengajar kami, memberikan kami pewahyuan dan pengertian Bapa. Yes. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk sore ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kakak mau buat pengumuman buat adik-adik semuanya. Pengumuman yang pertama, yaitu ayo, siapa yang belum absen online? Yuk segera absen online, sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Pengumuman yang kedua, yaitu happy birthday untuk Cing-Cing pada tanggal 23 September. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga, yaitu bagi adik-adik yang membutuhkan soal agama dari gereja, bisa langsung menghubungi Kak Kerin dan diwajibkan untuk menghubungi Kak Kerin 2 minggu sebelum tanggal adik-adik ujian. Selanjutnya, pengumuman yang keempat, yaitu karena kita sudah mengenal dengan Tuhan, yuk adik-adik semuanya kita siapkan alat tulis kita, hati kita, dan juga kedua telinga kita. And enjoy the service ya adik-adik. Bye-bye. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini
Tante Rona akan sharing mengenai hati yang menyembah Tuhan dan bagaimana kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Oke. Kita semua ya kepingin sekali untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Adik-adik kepingin nggak bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, ya. Kalau adik-adik kepingin bertumbuh di dalam Tuhan, ya, bagaimana caranya? Ya, kita bisa bertumbuh. Oke. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita menyembah Tuhan, ya, Tuhan hadir, ya, dan kita bisa bersekutu dengan Dia. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, pergaulan memiliki pengaruh di dalam hidup kita. Ya, kalau kita bergaul dengan yang jelek, dengan yang buruk, maka kita akan seperti itu nanti. Oke, contoh, ya. Kalau kita suka main games, ya, kita akan lihat nanti, ya, banyak hal di games itu kan ada banyak hal, ya, ada yang games mengenai perang-perang, ya, ada games yang macam-macam gitu. Dan itu akan membuat kita menjadi ketagihan, ya, dan kita tidak akan belajar apa-apa dari games itu. Kita tidak akan bertumbuh, ya. Pola pikir kita tidak akan bertumbuh ketika kita main games, ya, malah akan merusak banyak kebiasaan yang baik yang dibangun di rumah. Oke. Nah, bermain games itu merusak pertumbuhan kita. Ya. Karena ini di 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi begitu pentingnya pergaulan di dalam hidup seseorang. Oke. Nah, pergaulan yang terbaik adalah ketika kita bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Bapa di surga, gitu. Karena kalau kita bersekutu, kita bergaul dengan Bapa di surga, pengaruh Bapa di surga akan menjadi sangat besar di dalam hidup kita, ya. Pola pikir kita akan semakin hari semakin dirubahkan, ya kan? Karakter kita akan semakin hari serupa dengan Kristus, karakternya Kristus, ya. Banyak hal kita akan semakin serupa dengan Kristus. Oke, jadi adik-adik, ayo sekarang mau pilih pergaulan apa? Mau pilih bertumbuh atau mau pilih pergaulan yang tidak membangun, yang merusak kebiasaan baik kita? Oke? Kalau adik-adik mau bertumbuh, ya tidak bisa ditawar lagi. Kita harus banyak bergaul dengan Tuhan, banyak menyembah Dia. Ya. Oke, bagaimana cara masuk ke dalam penyembahan? Oke.
Mari kita lihat di Yohanes 12 ayat 3. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Oke. Maria benar-benar menyembah Yesus, dan dia juga berserah membawa hal yang terbaik di dalam hidupnya kepada Yesus. Ya, kok bisa? Ya, harga minyak narwastu itu tidak murah. Harga minyak narwastu itu 300 dinar. Oke? Butuh upah 1 tahun untuk membeli minyak narwastu itu. Oke? Dan kalau dihargain di dalam rupiah itu sekitar 30 juta. Ya, saking mahalnya. Ya, tapi Maria tetap memberikan yang terbaik yang dia punya untuk Tuhan. Karena Maria tahu apa yang sudah Yesus kerjakan buat hidupnya, dan dia mau memberikan yang terbaik yang dia punya, yang dia miliki buat Yesus. Oke? Kalau kita melihat kepada apa yang sudah Yesus lakukan di dalam hidup kita, yaitu dia mati di kayu salib, dia mengorbankan nyawanya sendiri, oke, untuk menebus semua dosa kita, ya, untuk menyelamatkan kita, ya, kita pasti bisa berserah kepada Tuhan, ya, yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib buat kita semua. Oke? Ya. Jadi, cara pertama kita masuk di dalam penyembahan adalah dengan berserah. Ya. Kemudian mari kita lihat di Markus 10 ya, mengenai Bartimeus, ya, seorang pengemis yang buta, bagaimana dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Mari kita baca di Markus 10 ayat 46. Oke. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Adik-adik lihat cerita mengenai Bartimeus. Oke? Bartimeus itu tahu, sadar bahwa Yesus hadir. Ya, walaupun Bartimeus itu tidak melihat, Bartimeus itu buta, ya, dia respon dengan kehadiran Yesus, ya. Di 47 dikatakan, ayat 47 katakan, ketika didengarnya
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Nah, lihat, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke? Dia tahu akan kehadiran Tuhan Yesus. Ya, Bartimeus demikian fokus sama Yesus. Ya, dia sungguh-sungguh mencari Yesus, menunggu Yesus. Ya, kemudian dia respon dengan apa yang Yesus katakan. Ya, respon dengan apa yang Yesus katakan. Ya, dia tanggalkan jubahnya. Nah, kemudian dia pergi kepada Yesus. Oke? Dan kemudian Yesus menyembuhkan Bartimeus. Seketika itu juga matanya menjadi sembuh dan dia bisa melihat kembali. Oke? Jadi bagaimana cara kita masuk ke dalam penyembahan? Yang tadi pertama adalah berserah, yang kedua adalah fokus dan respon. Oke? Tante Rona mau ajak kalian untuk melihat ayat firman di 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke. Kemudian Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke? Jadi hal yang ketiga adalah kita perlu memberikan waktu kita. Oke? Untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di Kejadian, Allah menciptakan dari yang tidak ada, ya, Dia menciptakan bumi ini, Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan semua isi bumi ini. Jadi yang terpenting adalah bukan ciptaannya Tuhan, tapi yang terpenting adalah sumber yang menciptakan, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, kita punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan kapanpun kita mau, ya, dan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Ya, menyembah Tuhan adalah hak istimewa bagi setiap orang percaya. Ya, sebagai orang percaya, jadi tidak cukup hanya hidup benar saja. Kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Ya, karena Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Ya, ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita menyembah Dia, ketika kita bersekutu dengan Dia, ya, semuanya, ya, pola pikir kita, ya, hati kita, ya, apapun yang kita lakukan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
dan Dia Tuhan sendiri yang akan membawa pertumbuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Jadi adik-adik perlu, ya, kita semua perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Itulah yang terpenting. Ya, yang akan membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa. Biar setiap kami Tuhan terus Tuhan bertumbuh Tuhan. Terus Tuhan bawa kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau bawa terus pertumbuhan di dalam kehidupan kami, membawa kami Tuhan terus berbeda Tuhan dengan yang lain Tuhan, yang membawa kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, mengalami hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami Tuhan ke tempat Tuhan yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan, hari demi hari Tuhan, dan kami percaya Kau membawa pertumbuhan di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Kakak percaya tadi setelah mendengarkan firman, adik-adik belajar sesuatu yang baru. Dan kakak percaya adik-adik sudah catat apa yang adik-adik dapatkan hari ini kan? Oke, kalau begitu jangan simpan dulu catatan adik-adik. Kita mau jawab beberapa pertanyaan di activity minggu ini. Adik-adik siap? Yes, siap. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Apa yang terjadi ketika kita bergaul dengan Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita bergaul dengan Tuhan? Nomor 2. Sebutkan 3 cara untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Sebutkan 3 cara untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Dan yang terakhir, nomor 3. Mengapa menyembah Tuhan merupakan hak istimewa kita? Mengapa menyembah Tuhan merupakan hak istimewa kita? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di activity minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke, kalau begitu see you next week and bye! Adik-adik The Disciples, handcraft minggu ini kita membutuhkan sebuah kertas berbentuk hati. Lalu kita butuh spidol berwarna hitam dan pensil warna. Adik-adik bebas ya menggunakan warna apa saja. Pertama-tama kita tulis dulu Jesus, Heals, or Hearts di kertas berbentuk hati tadi ya adik-adik. Kemudian, pensil warna yang berwarna tadi, kita bentuk hati di sebelah heels ya adik-adik. Sekian handcraft minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik Disciples, gimana kabar adik-adik semuanya? Selamat hari Minggu dan kembali lagi bersama Koko pada hari Minggu ini, dimana kita semua kembali bersama-sama akan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama dengan Koko tentunya. Nah adik-adik Disciples, sampai sebelum itu Koko pengen tanya satu hal. Siapa adik-adik di sini yang suka memuji dan menyembah Tuhan di rumah? Dan pastinya adik-adik menyembah Tuhan dengan lagu. Nah kira-kira
lagu apa yang adik-adik suka adik-adik waktu adik-adik pakai buat menyembah Tuhan? Kalau Koko ya, Koko sukanya Waymaker, terus juga ada Amazing Grace, ada Endless Hallelujah, terus juga ada Reckless Love. Nah, kalau adik-adik semua apa nih? Boleh tulis di kolom komentar ya adik-adik. Koko tunggu nih. Karena Koko penasaran banget kira-kira adik-adik semua di sini sukanya lagu apa. Karena banyak banget pilihan lagu yang bisa adik cari di internet atau di YouTube. Terus adik-adik pakai buat memuji dan menyembah Tuhan. Atau adik-adik waktu menyembah Tuhan pakai alat musik. Bisa contohnya pakai gitar, atau main keyboard, atau main seruling. Banyak pokoknya di adik-adik alat-alat musik yang dipakai buat menyembah Tuhan. Dan juga ada capi, ada bana, terus ada simbal, terus ada drum, dan masih banyak lagi kahun tuh adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik semua di sini sukanya apa adik-adik? Nah, tulis di kolom komentar ya. Oh ya adik-adik, ngomong soal penyembahan, Koko ada ayat nih buat kita hari ini, dimana kita sama-sama akan menghafalkan ayat hafalan kita yang nyambung nih sama apa yang Koko maksud tadi. Itu tentang penyembahan. Oke adik-adik semuanya udah siap ya? Mari kita mulai. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah adik-adik Disciples, kalau ngomongin soal penyembahan ya adik-adik, kita nggak akan lepas dari yang namanya hati adik-adik. Karena semua yang dilihat adalah hati kita waktu menyembah Tuhan adik-adik. Tuhan nggak peduli seberapa kita jago nyanyi, suara bagus. Tuhan nggak peduli seberapa hebat kita main alat musik. Tuhan nggak peduli itu. Tuhan nggak peduli adik-adik penampilan kita, mau kita jago ngedance atau kita mau melakukan atraksi-atraksi yang hebat. Tuhan nggak peduli itu adik-adik. Karena Tuhan mau hubungan dengan kita yang intim adik-adik. Karena itu adalah hati yang paling terpenting dalam waktu kita menyembah Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah lupa adik-adik, yang selalu Tuhan mau adalah hati kita. Tuhan gak pernah mau apapun yang hal lain dari kita. Karena Tuhan hanya mau hati kita yang tulus buat menyembah Dia adik-adik. Tuhan gak gila hormat, tapi Tuhan mau bangun hubungan dalam sama kita adik-adik. Oke adik-adik kita Disciples, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa buat dihafalkan, terus direkam, terus dikirim di adik-adik. Oke adik-adik kita Disciples, see you next time adik-adik kita Disciples. God bless you. Hai adik-adik Little Disciples, kita bertemu lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, kakak mau buat pengumuman buat adik-adik semua. Kita mulai ya dari pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Kemudian pengumuman yang kedua, yaitu setiap adik-adik pasti sudah melihat activity-activity yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Nah adik-adik, buat adik-adik yang sudah mengerjakan, bisa langsung mengumpulkan ke Kak Kerin. Pengumuman yang ketiga, yaitu ada 2 revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak tutup ya adik-adik online service minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.